Ya, perkenalkan, nama saya Roy Jonathan Hutajulu dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan eh, praktikum week ke-11 dari Daspro yang tentang mempelajari array dari bahasa pemrograman C. Array itu sendiri adalah tipe data yang dapat menyimpan sejumlah beberapa data yang memiliki tipe data yang sama ke dalam sebuah variabel yang kita tentukan. Jadi contohnya pada contoh pertama dari modul ini yaitu array 1. Tujuannya kode program ini yaitu untuk membuat array secara yang nilainya kita tentukan secara eksplisit. Yaitu maksudnya kita udah tentukan di dalam kode program ya. Sorry, di dalam blok kodenya. Kalau secara implisit, kalau yang lainnya itu implisit, itu maksudnya kita tentukan dengan input dari user ya. Nah, kalau yang maksud dari kode program ini kan kita deklarasikan array yang memiliki dengan variabel r yang memiliki tiga panjang arraynya ini tiga. Elemen pertama itu 1, 2, dan 3. Nah, dengan elemen ya ini. Yang isi elemennya itu 1, 2, dan 3. Nah, array itu sendiri juga bisa kita akses. Kita panggil nilainya menggunakan indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0 gitu. Jadi misalnya ini arraynya itu mempunyai panjangnya 3, punya 3 elemen. Nah, itu kalau kita panggil misalnya array 0 akan dipanggil nilai 1 gitu sampai 2. Gitu. Jadi misalnya jadi array yang punya panjangnya 3 misalnya kita bisa panggil dengan indeks 0 sampai 2 gitu. Sini akan saya langsung coba jalankan kodenya. Sorry. Untuk penjalanan kode program ini yang array 1, 2, dan 3 ini eh, untuk sekarang tidak diperlukan ya karena belum ada fungsi untuk mencetak nilai dari array yang sudah kita buat menggunakan printf. Nah, itu baru ada di modifikasinya nih, array 1 dan 2 dan 3 yang sudah dimodifikasi dengan fungsi printf. Nah, kalau array contoh yang kedua ini, array 2 ini kegunaan dari kode program ini yaitu untuk membuat array secara implisit ya. Itu menggunakan perulangan jenis control flow-nya for loop. Jadi ini kita masukkan nilainya satu persatu. Ya ini. Misalnya array dengan indeks ke 0 ya. Awal loopnya kan 0. Bernilainya 0 ditambah 1. Jadi indeks ke 0 itu bernilai 1. Indeks 1 nya bernilai 2. Indeks 2 nya bernilai 3. Sampai batasnya ini kurang dari n tuh nggak sesuai lagi gitu. Nah, n itu diterima dari ini inputan user. Nah, lanjut ke contoh ketiga, array ketiga. Kalau yang kode program ini tujuannya untuk membuat array array 2 dimensi. Ya, jadinya seperti matriks ini. Maksudnya 2 dimensi dengan ini. Yang pertama ini, yang angka dalam kurung pertama ini sebagai yang menurunnya, panjang yang menurunnya, yang kedua ini yang di kanan sebagai panjang menyampingnya. Seperti itu. Jadi kalau pada kode program ini arraynya kita sudah ditentukan secara eksplisit ya. Nah, ini pada indeks 11 nilainya 1, indeks 12 nilainya 2, indeks 13 nilainya 3, dan seterusnya. Nah, baru kita lanjut ke versi modifikasinya dari array 1, 2, dan 3. Nah, kalau ini masih sama ya seperti tadi, cuma udah ada fungsi print ya untuk mencetak nilai array yang sudah kita buat. Ini akan saya coba jalankan. Nah, ini keluar ya nilai dari indeks ke 0, 1, dan keduanya itu 1, 2, dan 3 sesuai dengan nilai yang udah kita buat secara eksplisit ya. Lanjut ke contoh array kedua.
Nah, kalau ini untuk mencetaknya harus menggunakan perulangan for loop juga ya, karena nggak bisa kita tentukan kan panjang arraynya itu berapa, karena panjang itu kan n. Makanya kita menggunakan for loop supaya bisa dicetak sesuai dengan bilangan n yang kita input. Nah itu. Nah ini jadi printnya sesuai dengan array dari indeks 0 sampai indeks ke n dikurang sebelum ke n ya. Kan kalau indeksnya sampai bilangannya ke n kan tuh nggak ada kan, jadi maksudnya indeksnya sebelum ke n. Langsung aja kan saya coba jalankan ini array 2 yang modifikasi. Misalnya saya input n 5. Nah ini akan keluarnya 1 2 3 4 5, karena batasnya saya tetapkan sebagai 5 ini n. Lanjut ke array ketiga. Nah ini mirip dengan yang array 2 untuk printnya, cuma kita menggunakan nested loop. Jadi maksudnya ada loop dalam loop, karena kita memerlukan dua variabel ini i dan j untuk manggil nilai-nilai masing-masing nilai dari matriks ini. Jadi i ini sebagai yang menurunnya, j nya itu sebagai yang menyampingnya. Jadi printnya ini di dalam loop yang kedua, loop yang j ini, karena kan i nya itu i nya itu nilainya kita perlukan untuk tetap ya. Jadi kan 1 1 1 2 1 3 kan, baru kalau udah 3 kita i nya loop ini selesai yang dalam, baru loop keduanya melakukan perubahan i nya, jadi nilai i jadi ditambah gitu, indeksnya indeks ke 1. Jadi kan tadi harusnya 0 0 0 0 1 0 2 ya. Baru kalau yang setelah loop kan setelah selesai loop dalamnya 1 0 1 1 1 2, baru yang terakhirnya tuh 2 0 2 1 2 2. Nah, baru kan udah selesai loopnya, diakhiri dengan return 0 untuk mengakhiri eksekusinya. Saya akan coba langsung jalankan. Nah, nih keluar sesuai dengan yang udah kita nyatakan nilainya secara eksplisit 1 2 3 sampai 9. Nah, baru lanjut ke tantangan praktikum dari modul Wix 11 ini. Yang pertama itu membuat kode program ya, yang tujuannya untuk menerima menerima n panjang array, lalu nilai arraynya, dan menghasilkan total rata-rata dari nilai integer yang ada di dalam arraynya ini. Jadi maksudnya misalnya kita buat array yang panjangnya 3 ya, panjangnya 3, baru kita buat isi elemennya 1 2 dan 4 1 2 dan 3. Nah itu jadi nanti dalamnya itu setiap semua elemennya itu 1 ditambah 2 tambah 3, baru hasilnya itu dibagi panjang elemennya, panjang arraynya. Jadi kan 9 jadi 6 dibagi 3, nah itu hasilnya 2. Nah kalau baru untuk hasilnya ini, variabel hasilnya, operasinya hasilnya ini menggunakan float ya, karena kalau misalnya ada pembagiannya ini total dibagi n yang ada koma kan, kalau misalnya masih integer ini komanya ini akan kebuang, makanya kita menggunakan float ini supaya komanya itu tetap ada. Baru di print dengan 2 digit di belakang desimal, di belakang koma. Di sini akan langsung saya coba jalankan rata-rata. Setelah kita bikin panjang arraynya 4, baru nilai arraynya 1 2 4 6 supaya genap dulu. Ini kan total berarti 13 ya, 13 baru dibagi 4, nah ini kan hasilnya jadi 3,25. Ya baru coba misalnya kita coba yang genap supaya komanya 00. So, kita bikin 3 1 5 8 lah kita buat. Oh shit, bagi 4 1 2 4 6 misalnya 3 ini. Nah ini kan misalnya kita buat panjang arraynya 4, baru nilai arraynya ini 1 2 3 dan 6.
Nah ini kalau dijumlahkan semua di totalnya kan 12 jadinya kan, baru dibagi 4. Nah itu kan hasilnya jadi 3. Tapi karena kita print dengan dua digit belakang koma ini jadi 3,00. Nah seperti itu. Lanjut ke tantangan kedua, reverse. Tujuannya kode program ini yaitu untuk mencetak array yang kita buat tapi dengan urutan yang terbalik gitu. Jadi misalnya kita buat array panjangnya 3, baru nilainya itu 1, 2, dan 3. Nah kalau kita masukkan ke fungsi reverse ini, kode program reverse ini, ntar akan dicetak sebagai arraynya 3, 2, dan 1 gitu. Jadi urutan nilai dalam arraynya itu dibalikkan ya. Untuk cara kerjanya itu sendiri, ini menggunakan perulangan for loop untuk menerima nilai arraynya ya, ada di array 2 ini tadi, contoh array 2. Baru sekaligus menerima ini sekalian ngeprint juga. Jadi menerima nilai array yang kita masukkan sekalian ngeprint nilai array yang apa yang kita masukkan gitu. Jadi di print nilai yang masukkan, baru dibuat setelah kita ini kan selesai loop ini, baru akan di print line baru. Nah baru ini untuk tujuannya for loop ini untuk mencetak array yang urutannya terbalik gitu. Nah ini udah terlihat kan, kita mulai indeksnya dari yang paling belakang gitu, n kurang 1, baru batasnya i sama dengan 0, i lebih dari sama dengan 0 kan, supaya kalau udah indeksnya udah nggak ada 0 lagi ya, kurang dari 0 itu bakal berhenti, baru i nya itu berkurang, jadi terus gitu. Makanya bisa di print nilai array nya secara terbalik. Akan saya langsung coba jalankan. Nah, kita bikin 5. Kita bikin di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan di print kan, di print array yang sesuai kita masukkan 1 sampai 5, baru di print lagi nilai arraynya dengan urutan terbalik itu nilainya 5 ke 1 seperti itu. Lanjut ke tantangan ketiga, itu min max. Fungsi dari kode program ini yaitu untuk mencari nilai integer yang maksimum dan minimum dari array yang kita buat, yang kita masukkan. Ini untuk awal-awal masih sama, panjang arraynya masukkan panjang array, lalu masukkan nilai array. Baru setelah kita masukkan nilai arraynya, akan dicek dulu apakah ini saya jelasin satu persatu ya. Ya ini untuk yang min dulu. Apabila jadi ini untuk inisialisasinya sebenarnya. Karena kan kalau ini kan max bisa buat 0, karena kan bisa nilai arraynya itu dibandingkan dengan max perlu diubah kan. Tapi kalau min ini nggak bisa gitu dibuat 0, karena kan kalau ada yang lebih dari 0 gitu dikurangin dengan 0 kan nggak sesuai. Berarti ntar nilai min yang di output salah gitu. Jadi makanya saya menggunakan nilai min yang belum ada di assign nilainya, baru saya assign minnya di sini. Untuk indeksnya sama dengan 0, maka minnya akan berubah. Jadi nilai pertama nilai indeks ke 0 dari array. Baru jika pada loop selanjutnya itu, jika ada lagi nilai pada indeks ke i yang kurang dari min, baru akan diubah gitu nilainya. Makanya makanya minnya itu bisa ditemukan. Kalau untuk yang max sendiri ini simple ya. Maxnya sudah ditetapkan sebagai 0 kan. Makanya bisa dibandingkan gitu pada nilai indeks ke i dibandingkan dengan max. Baru jika lebih besar, nilai maxnya itu akan diberikan nilai dari nilai dari indeks ke i pada loop tersebut. Nah baru setelah loopnya selesai, akan di print nilai min dan masing-masing nilai min dan max gitu. Ini akan saya langsung coba jalankan kodenya. Setelah panjangnya kita bikin 6, lalu kita bikin 2, 1, 9, 7, 5, 4, 3. Ini udah 6 ya panjangnya.
Nah, ini kan ditemukan minnya itu 1 dan maksnya itu 9 ya. Udah benar. Lanjut ke tantangan keempat, modus. Sesuai dengan namanya, tujuan dari kode program ini yaitu untuk mencari modus atau eh, bilangan yang paling sering muncul dari semua elemen dari array yang kita buat gitu. Untuk awal masih sama, masukkan panjang array, lalu membuat array dengan for loop. Baru setelah kita kode program ini menerima inputan array kita, ini akan dideklarasikan modus sebagai array kosong agar bisa menerima nilai array yang kita tetapkan nanti, nilai dari indeks pada array. Baru sini kita anjir, apa cowoknya kali? Bego. Itu goblok video lah. Bumbunya. Oke, lanjut dari yang tadi. Di sini menggunakan nested loop untuk mencari modus. Loop pertama ini untuk sebagai nilai pembandingnya, baru loop kedua itu sebagai nilai yang dibandingkannya. Gitu baru. Jadi cara jalannya kode program ini membandingkan semua nilai dari array satu persatu. Baru jika nilainya ada yang sama gitu, akan ditambahkan ke variabel jumlah. Nah, baru setelah loop ini selesai, variabel jumlahnya ini akan dibandingkan dengan frekuensi. Jika lebih besar dari frekuensi, maka frekuensinya akan diupdate nilainya menjadi jumlah yang sekarang. Baru modusnya ini akan ditetapkan sebagai ditetapkan dengan nilai array pada indeks yang ke ini. Nah, gitu ya. Baru kalau misalnya ada bilangan yang paling banyak ini sama jumlahnya, misalnya ada 3333, misalnya panjang array-nya itu 6. Nah, bilangannya itu ada 333 222. Nah, itu kan frekuensinya itu kan sama. Ya gitu. Frekuensi dari 3 dan 2-nya itu sama. Makanya ada blok kode pada line 27 sampai 29 ini. Ini untuk mengatasi itu. Jika jumlah dan frekuensi sama, maka dipilih nilai indeks pada array yang paling besar gitu. Sesuai dengan perintah pada modulnya ya. Sini akan saya langsung baru setelah semuanya ini selesai akan di print ya string modus dengan variabelnya modus. Jadi akan langsung saya coba jalankan. Panjang array 5, kita bikin 2 1 3 4 1. Nah, ini keluarnya modusnya 1. Dan misalnya kita bikin ini yang sama 22 1 1 1. Tadi ada kesalahan pada kode program saya. Tadi lupa menghilangkan ini. Tadi itu sebenarnya ini lebih besar. Oke, lanjut dari video sebelumnya. Sini saya akan menjalankan kode program modus ya. Iya. Kita bikin panjangnya 6. Kita bikin layarnya 1 2 3 2 1 4. Nah, ini keluar dari modusnya 2 kan. Karena ini kan sesuai kondisinya ini jumlah sama frekuensinya sama kan untuk 1 dan 2, tapi dipilih nilai indeks paling besarnya gitu dari modusnya. Kayak nilai yang dipilih itu 2 bukan 1. Lanjut ke tantangan ke sort. Ini tujuan kode program ini itu untuk menyorting, untuk mengurutkan nilai elemen dari sebuah array. Awalnya ini masih sama, itu menerima n panjang array, itu untuk menginput dari untuk menginput nilai dari array-nya ini masih menggunakan for loop sama. Baru untuk melakukan sorting dari array-nya ini
menggunakan nested loop dengan indeks awalnya ini, nilainya ini sebagai indeks awalnya, nilai pembandingnya, dan nilai j-nya ini nilai indeks i-nya ini tambah 1, jadi sampingnya gitu. Nah ini i-nya ini untuk pembanding, nilai j-nya itu yang dibandingkan. Nah ini jika nilai pada indeks ke i lebih besar dari j, maka akan ditukar gitu secara tidak langsung. I-nya ini di indeks i-nya ini, indeks ke i dipindah dulu ke temporary. Ini variabel temp ini cuma untuk menyimpan secara sementara doang. Baru nilai indeks ke i diubah nilainya jadi nilai indeks ke j, baru j-nya diubah menjadi temp. Jadi secara nggak langsung nilai indeks ke i-nya dan indeks ke j-nya itu ditukar. Nah baru jika sudah siap semua loopnya ini, akan di print nilai array-nya menggunakan perulangan for loop yang sudah ada pada contoh sebelumnya. Ini akan saya coba jalankan untuk sort. Bikin panjang array-nya 5, kita bikin nilai array-nya 2, 3, 1, 4, 7 atau 7, 4 berbalik. Nah ini dari sortingnya, jadi yang benarnya itu 1, 2, 3, 4, 7 menggunakan kode program ini. Lanjut ke tantangan penjumlahan prima. Fungsi dari kode program ini yaitu untuk menjumlahkan semua bilangan prima yang ada pada sebuah array. Jadi untuk inputnya ini masih sama, n untuk panjang arraynya. Baru kita input arraynya menggunakan for loop. Nah baru untuk mencari nilai primanya ini, kita menggunakan nested loop ya ini dengan i dan j. Nah, nilainya i-nya itu untuk nilai yang kita pembandingnya, nilai j-nya itu untuk memodifikasi nilai yang kita bandingkan. Jadi kan kondisi dari bilangan prima itu kan habis dibagi 1 dan hanya bilangan itu sendiri, jadi otomatis cuma bisa habis dibagi 2 bilangan doang. Jadi misalnya kita indeks k-nya ini 5 nilainya. Nah ini modulus 5 dikurang j-nya kan dimulai dari 0, jadi 5 dimodulus 5 itu kan habis dibagi 0 nih sesuai, maka ntar temnya tambah. Tapi ntar loopnya ini ulang lagi, jadi j-nya tambah 5 dimodulus 5 kurang 1 jadi 5 modulus 4. Ini kan gak sesuai, jadi 5 modulus 3, modulus 2 sampai 5 modulus 1. Nah 5 modulus 1 itu nanti kan sesuai nih, ntar temnya bertambah lagi. Nah itu kan loopnya berhenti nih untuk yang j. Baru lanjut flow-nya ini ke if. Nah jika nilai variabel temp ini sama dengan 2, itu kan berarti kan sesuai dengan kondisi prima. Maka ntar variabel prima itu ditambah dengan nilai pada indeks ke i-nya itu. Nah baru ini loopnya jalan terus menerus sampai habis. Baru ntar di print nilai bilangan primanya, penjumlahan primanya. Langsung saya coba jalankan. Kita bikin panjangnya 6, layernya kita bikin misalnya 2, 4, 5, 9, 3, berapa nih? 20. Nah ini totalnya 10 ya, karena kan yang bilangan prima pada array ini yang ada yaitu 2, 3, dan 5. Maka jika dijumlahkan kan jadi 10 total. Lanjut ke tantangan berikutnya, itu dominasi. Tujuan dari kode program ini yaitu untuk menerima inputan panjang array dan juga arraynya. Baru nanti outputnya itu hasil pembagian jumlah bilangan positif, banyaknya bilangan positif, negatif, dan 0 yang ada pada array gitu, dibagi dengan panjang arraynya n. Jadi maksudnya jika ada misalnya kita bikin panjang arraynya 5, nah ntar kita input misalnya 2 bilangan positif, 2 negatif, dan 1 bilangan 0. Nah itu nanti yang akan terjadi itu bilangan positifnya kan ada 2, itu dicek dengan menggunakan ini if ya, jika r pada indeks ke i ini lebih besar dari 0 atau positif,
variabel positif nambah, jika sama dengan 0 variabel 0 tambah, jika kurang dari 0 atau negatif variabel negatif ditambah 1. Baru totalnya itu positif dibagi n, itu dibagi panjang arraynya, itu jadi seperti kalau dari contoh tadi itu jadi 2 dibagi 5, 2 dibagi 5 untuk negatif, dan untuk 0 1 dibagi 5. Nah, seperti itu. Baru di print menggunakan tipe data float menggunakan %f, karena ini tipe data yang ini positif, 0 dan negatif itu tipe datanya float sesuai dengan instruksi yang diberikan pada modul praktikum. Di sini akan saya coba jalankan dominasi. Saya bikin 5, 1 2 minus 2 minus 1. Nah ini kan 2 positif, 2 negatif, dan 1 0 kan, jadi bener ini 2 bagi 5 jadi 0,4, ini 0,4, dan 1 bagi 5 jadi 0,2. Sudah sesuai. Baru untuk tantangan selanjutnya itu untuk validasi kartu. Kode program ini menerima jumlah kartunya yang nanti dijadikan array, dengan panjang n ini jumlah kartu. Nah baru nilai yang kita input itu nanti akan dicek gitu. Misalnya kita bikin panjang n kartunya itu 2. Nanti untuk nilai pertama itu akan dicek apakah bilangannya itu digit banyaknya itu 5 digit atau bukan. Itu dengan operator kurang dari 10.000. Ya kan artinya kalau ini sesuai kan berarti digitnya cuma 4, cuma 9999 pada maksimal kan. Maka nanti di print tidak valid, kartunya not valid. Tapi jika tidak, maksudnya kalau nomor kartunya itu 5 digit, nanti akan lanjut dicek apakah digit kelima itu lebih besar atau sama dengan dari digit ke-1 dari nomor kartu. Kondisi ini ada 4 ya, ini tadi jika digit terakhir lebih besar dari digit ke-1, dan jika nilai dari digit kedua sama dengan nilai digit kelima dikurang digit 1, dan jika nilai digit keempat sama dengan nilai digit kelima ditambah nilai digit ke-1, dan terakhir kondisinya itu nilai digit ketiga apakah nilainya sama dengan nilai dari digit kedua dikali digit keempat. Nah jika ada hasil dari perjumlahan dan perkalian ini lebih dari satuan, itu maksudnya puluhan, nah itu akan diambil cuma bilangan satuannya aja. Maka di sini saya menggunakan modulus agar bisa diambil sisa baginya, yaitu satuannya. Nah baru jika semua kondisi ini sesuai maka akan di print card itu valid. Jika tidak maka akan di print not valid. Jadi langsung akan saya coba jalankan. Nah ini ya, untuk 20042 ini valid ya karena sesuai dengan kondisinya. Tapi untuk yang 18019 ini tidak valid karena tidak sesuai dengan kondisinya, yaitu pada digit keempat. Ini digit 4 itu kan harusnya penjumlahan dari digit kelima dan digit ke-1 itu kan harusnya 10. Diambil satuannya 0, harusnya ini 0, tapi enggak, karena nggak sesuai makanya di print not valid. Aduh. Lanjut ke tantangan ke-9 itu untuk perbedaan diagonal fungsi dari kode program ini, yaitu untuk menghasilkan pengurangan dari diagonal ke-1, yaitu dari atas paling kiri ke bawah paling kanan, dan diagonal kedua yaitu bawah paling kiri ke atas paling kanan. Nah itu ntar kalau udah dapat hasilnya baru dikurangkan dan hasilnya itu dimutlakan. Untuk cara jalannya ini menggunakan array 2 dimensi yang menjadikan matriks nanti ini array yang kita input dengan i sebagai indeks yang menurun dan j sebagai indeks yang menyamping. Baru untuk pengambilan nilai diagonal 1 dan 2 nya ini menggunakan ini nested loop dengan indeks paling atas. Untuk yang menurunnya ini diambil paling atas,
dan untuk yang nyampingnya diambil yang paling kiri. Lalu untuk perubahannya sama-sama ini dijalankan I++ dan J++, maka akan perubahannya nanti miring diagonal ke bawah kanan gitu. Nah baru kalau udah dapat setiap nilainya itu dari yang kita temukan akan jumlahkan ke variabel diagonal 1, dia 1. Baru untuk yang diagonal kedua itu mirip, cuma kita ngambil nilainya dari paling bawah kiri ke atas kanan, maka dimulai dari untuk indeks yang menurunnya itu dimulai dari yang paling bawah. Tapi kalau untuk yang menyampingnya itu masih paling kiri, kayak bawah kiri. Dan untuk perubahannya ini indeks yang menurunnya itu yang menurun itu I-nya itu min karena kita mau perubahannya itu naik, dan untuk yang menyamping masih ke kanan J, jadi atas kanan gitu, makanya bisa jadi diagonal ke atas kanan. Baru kalau udah dapat nilainya ditambah ke variabel dia 2. Nah ini ntar asal dimutlakan menggunakan if else. Jika positif masih tetap nilainya, tapi jika negatif maka akan dijadikan positif. Ini akan saya coba jalankan. Diagonal setelah panjang array 2. Setelah kita bikin 1 2 3 4. Sorry, tadi ada kan. Sini akan saya coba jalankan untuk diagonal, kita bikin panjang matriksnya 2. Baru untuk matriks yang kita buat kita bikin 1 2 3 4. Nah ini perbedaan diagonalnya 0 karena kita hitung secara manual. 1 tambah 4 jadi 5, dan 3 tambah 2 itu diagonal 2 nya itu 5. Nah jadi kan dia 1 kurang dia 2, jadi kan 5 kurang 5, maka hasilnya itu 0. Lanjut untuk tantangan terakhir, yaitu untuk perkalian matriks. Di sini kita membuat dua matriks, masih sama seperti pada kode program diagonal. Cara pembuatan matriksnya itu menggunakan nested loop. Ini matriks ke-1 dan matriks ke-2 dengan panjang matriks n kali n. Baru untuk hasilnya ini kita menggunakan 3 variabel ya, IJK, karena kita memerlukan 3 variabel untuk mengolah perkalian matriks ini. Dan perkalian matriks itu kan matriks 1 itu yang diambil nilainya barisnya dikalikan dengan kolom dari matriks kedua. Makanya kita menggunakannya seperti ini. Misalnya hasil pada indeks 0 ke 0, nah itu kan matriksnya itu 0 ke, kalau pertamanya ini 0 kan, 0 ke 0 dikali 0 ke 0 ya, ini kan dikali, baru hasilnya itu jumlahkan ke variabel hasil. Baru loop berikutnya kali ini berubah kan jadi 1. Berarti indeks ke 0 dari 0 1 dari matriks 1 dikalikan dengan indeks 1 ke 0 dari matriks 2. Jadi otomatis itu kayak mengambil nilai dari baris dan kolomnya itu secara nggak langsung gitu. Nah baru kalau setelah loopnya ini selesai, setelah perkaliannya selesai, ini akan di print matriks hasilnya ini menggunakan nested loop seperti ini. Ini akan saya coba jalankan matriks. Jadi kita bikin panjang matriksnya 3. Misalnya kita bikin matriks 1 itu 1 2 3 3 2 4 5 6 7 8 9. Untuk matriks kedua kita bikin misalnya 3 5 2 4 6 9 8 7. Nah ini hasilnya nanti seperti ini ya. Matriks ini bisa dicoba sendiri apakah kalau secara manual ini benar atau tidak, tapi ini sudah pasti benar karena rumus persamaan yang saya buat pada line 31 ini sudah sesuai dengan
rumus dari perkalian matriks. Sekian dari penjelasan saya tentang modul week 11 dari praktikum Daspro, yaitu tentang tipe data array dari bahasa pemrograman C. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, dan terima kasih.